Rahayu. Jalmo manungsa sedaya ingkang kasesuli dening Sang Roydopi. Kasunipun hayat kaluhat setunggal kosong setunggal ingkang wonten siang menika mirunggan ugi dalam rangka memperingati semangat memperingati malam satu suro. Cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah hikmat kebijaksanaan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasono Adiroso Sumber Urip Jati Agung Mriki kawula atas nama panitia mengucapkan selamat datang pada segenap tamu undangan yang kami hormati, pada Bapak Irsandi dari Direktorat DKMA, Mbak Zulfa selamat datang sugeng rawuhipun, dari Bapak Pedanka yang mewakili selamat datang, dari Bapak Kesbangpol selamat datang, matur nuwun rawuhipun rahayu, dari Bapak perwakilan dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bapak Basuki Rajo rahayu sugeng rawuhipun, Bapak Budi Hardono sugeng rawuhipun, dari Bapak Babinsa saya ucapkan selamat datang, matur nuwun rawuhipun, lan sedaya tamu undangan ingkang mudah-mudahan untuk seterusnya jadi puncak spiritual daripada kehidupan sebetulnya adalah yang tertuju itu manunggaling kawula Gusti, dan logo yang kami
sampaikan pada yang terakhir ini adalah adanya gambar globe, kemudian segitiga sebagai mahkotanya, seperti itu. Yang artinya peningkatan kapasitas sebagai penghayat bukan hanya kita menepis segala tuduhan bahwa kadang penghayat itu sering didiskriminasi atau diberi judul yang enggak sedap gitu. Artinya kebanyakan saya sendiri yang saya alami itu sebagai penghayat itu sering dikatakan sebagai orang yang dekat dengan klinik atau suka belajar perdukunan seperti itu. Tapi semua itu bisa kami tepis, dan sampai hari ini saya pribadi bergabung dengan Kaum Ruhak itu secara konsisten dari 2013 sampai dengan hari ini. Kita tingkatkan terus martabat spiritual kita, dan kebetulan saya sendiri itu sebagai salah satu dari sekian banyak penyuluh penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Wonten ing sonten sapunika monggo kita sareng-sareng sami mitsyukur kali Gusti ingkang makira jagat pilih kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng boten manggih cegah alangan lan gangguan satunggal punapa-punapa kanthi adicara sarasehan peningkatan kapasitas warga penghayat Kaum Ruhak 101. Monggo nggih dipun ikuti secara baik. Ngaten nggih. Dipun ikuti secara baik, dipun resapaken, salajengipun dipun lampahi kanthi sae. Jelas atau yang mewakili kemudian dari NLKI Kabupaten Cilacap Pak Basuki Harjo, kemudian dari Kepala Desa Ayam Alas, ya Pak, yang saya hormati Bapak Babinsa, para sesepuh kadang penghayat kepercayaan, ada Pak Budi Hadono, Pak Muslam, para sesepuh, para sesepuh di Satu Suro itu kan bertepatan dengan pergantian tahun 1 Muharram tahun baru Hijriah. Dan infonya kalau nggak salah mohon koreksi, ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, itu ya Pak G. Nah, pertemuan atau kebersamaan 3 waktu ini menciptakan momen yang dianggap sangat sakral. Malam Jumat Kliwon, para leluhur itu pada datang ke rumah kita. Maka kita itu ada larangan dalam tanda kutip untuk keluar rumah seperti itu. Nanti dibilang bisa cilaka dan terusnya di rumah saja seperti itu. Nah, kalau malam 1 Suro dianggap batas antara dunia manusia dengan dunia gaib menjadi tipis. Makhluk halus dan roh leluhur hadir di tengah-tengah kita. Keluar rumah tanpa alasan penting bisa mengundang kesialan atau gangguan gaib. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai mitos atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi, kepercayaan secara turun-temurun. Selamat merayakan 1 Suro dan selamat mengikuti kegiatan sarasehan peningkatan kapasitas warga penghayat kepercayaan Kaum Ruhak 101. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu di masa mendatang dapat terwujud. Tinggalkan bahwa kita harus menguatkan salah satu ideologi Pancasila. Belum mau sarang-sarang Pancasila. Nopo cobi? Ya Jaya. Dia apa nggih? Pancasila. 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 Penghayat nopo? Sejahtera, karena kita sudah mendapatkan payung hukum yang sesuai dengan apa yang telah panjangan bisa berjalan. Penghayat itu apa? Apa tujuannya? Terakhir adalah harus bisa memayu-ayuning. Oh no, artinya saged mempunyai
indikator, indikasi, derajat dan yang lain-lain. Paling boten ini angga unggul juga harus kita terapkan di mana kita menempat, bisa tahu aturan-aturan yang bisa memberikan bebungah kepada teman kita, sahabat kita yang bukan pelaku kepercayaan. Jadi semua itu kita membuat sesuatu yang harmonisasi kepada bersama umatnya Sang Maha Pencipta. Saking ngarasanipun Romo Sumikan Salam Mulyo Wijayaning Tomo Asih-asih Jati Rahayu 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 dumateng Bapak Direktorat Bapak Kesandi ingkang dahat kinurmatan, dumateng Bapak Kepala Desa Ayamalas belajar bener. Kalau yang gesang niku kudu niku bener, mulane niku kudu pada belajar bener. Contoh kados kula niku enten anggaran dasar rumah tangga, intinipun warga penghayat Kawruh 101 niku nggih menika ART-ne pagi dan sore sembahyang. Terus nggih menika sujudan dalu. Terus niki apit-apitan padini nyaterken puasa renteng. Nah jejem renteng nggih, nek jejem renteng niku artine jejem sing 13. Lah niki tahun niki termasuk bulan niki tahun niki nggih monggo bareng-bareng nyuwun kali Gusti supados kula panjenengan waras slamet. Saran apa niki mboten tahu-tahu niki tahun niki renteng. Jemuah jam 14 nggih. Dina Setune nggih 14. Minggu niki 14. Niku niki dadi niki termasuk jejem renteng. Nggih monggo kula sareng-sareng kali panjenengan supados keparingan waras slamet nyuwun kali Gusti sageda berkah wilujeng sadayanipun. Kula niki badhe dipun buka acara sarasan ing dinten dalu menika. Momonipun gongso sampun dipun apuk rambah kaping 3 pratono sampun sayekti nyoto bila dicara menika sekedap malih badhe kawitan nggih menika sare sehat ingkang dipun derekaken dening sagung para rawuh putra wayah saking Padepokan menggah wonten. Memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi syarat peningkatan kapasitas warga penghayat Kawruh Hak 101 dalam semangat memperingati satu surah 1959 tahun untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Ahmad Fatoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Semoga kula aturi pangkat salajengipun Mbak Febi Lestari Supriyono, Sarjana Sastra, Magister Ilmu Perpustakaan sebagai Ketua Dua Puan Hayati Jateng. Selanjutnya Mas Agung Suandono Alimadya, Pengurus Gemapakti Jateng. Saya di bidang kebudayaan serta pendidikannya itu adalah salah satu bentuk layanan pemerintah, melayani urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Jadi pendidikan dan kebudayaan untuk di Kabupaten Cilacap SOTK-nya masih pendidikan dan kebudayaan, sementara di kementerian sudah ada Kementerian Kebudayaan, sementara di provinsi kemarin saya mendengar masih dalam proses pembahasan antara DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur dan Dinas P&K Provinsi. Kalau di Cilacap masih P&K. Ini dalam kajian, katanya nanti ke depan kebudayaan akan digabung dengan pariwisata, tapi ini kajian karena harus memerlukan perda peraturan daerah yang prosesnya tidak sehari dua hari, butuh kajian. Ini Dinas P&K. Kemudian yang berikutnya layanan pendidikan, ya. Setiap warga berhak mendapatkan layanan pendidikan, ya. Bagi peserta didik, penghayat merupakan satu dari banyaknya pekerjaan rumah terkait dengan pemulihan hak-hak penghayat kepercayaan. Ada Permendikbud nomor 27 2016.
Jadi di situ diterangkan tentang bagaimana hak-hak dari penghayat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kepercayaannya. Ya. Kemudian juga hak pengakuan lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2017 terkait dengan kolom agama pada KTP. Ini nanti yang ngurusi adalah Disdukcapil. Contoh sertifikat kompetensi penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, jadi diakui dari BNSP, Badan Nasional Standar Pendidikan. Bagaimana prosesnya? Daftar, ikut tes beberapa tahap, kalau lulus dapat sertifikat. Ya, mungkin kalau tanya Pak, gurunya bayarannya berapa? Ya, untuk sekarang memang pemerintah belum bisa mengakomodasi tentang pembiayaan penggajian guru penghayat ya, tapi sedang kita upayakan kepada teman-teman di bagian anggaran ya, bagaimana pengakuan wujud pemerintah ya. Jadi kita tetap berusaha untuk bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh para penghayat untuk bisa anak-anak kita itu tetap mendapatkan haknya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita selaku orang tua tetap memberikan pembekalan pendidikan anak pada anak-anak kita. Ya, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, anak kita tetap diberi materi tentang penghayat. Ya. Perempuan dan laki-laki dalam kebudayaan Jawa itu sesungguhnya setara. Perempuan bisa menjadi raja atau ratu ya. Kalau dulu namanya adalah ratu, baik laki-laki atau perempuan itu ratu. Bisa menjadi pemimpin negara, bisa menjadi pemimpin spiritual, bisa menjadi pemimpin dalam segala aspek bidang kehidupan. Bahkan para tentara di Kerajaan Majapahit juga ada perempuannya. Nah, di sini dalam periode yang lebih modern, justru peran-peran perempuan itu dikerdilkan. Kenapa? Karena masuknya ajaran dari luar, Bapak Ibu. Ya kan? Perempuan akhirnya menjadi konco wingking, ya kan? Perempuan akhirnya menjadi warga kelas 2, tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh memimpin spiritual. Kemudian ada Gium yang mengatakan bahwa surga nunut, neraka katut. Waduh, cilakamen, ya kan? Padahal mau itu mendapatkan surga atau neraka dalam kenyataan kehidupan itu sesuai dengan dari amal kita, perbuatan kita. Karena kita di penghayat menghayati bahwa surga ataupun neraka bukan setelah mati, tapi ada di kasunyatan. Nah, kalau misalkan yang salah adalah laki-laki, kita harus ikut. Terus bagaimana posisi perempuan? Yakin mau? Kayaknya enggak deh. Nah ini makanya perempuan itu memiliki posisi yang luhur sebagai pencipta kehidupan, pembentuk karakter. Nah di sini dengan perempuan melahirkan seorang anak, ya kan? Perempuan yang terdidik, mendidik perempuan berarti sama saja mendidik satu generasi. Betul nggak Ibu? Siapa sih pemuda Indonesia? Oke, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Pemuda Indonesia itu salah satunya adalah agen perubahan dan pembangunan bangsa. Setuju nggih? Oke. Kenapa kok harus menjadi sebuah agen atau seorang agen perubahan? Karena tidak ada perubahan yang dimulai dari hanya kerja orang tua saja, tetapi lebih banyak lagi adalah harus dari generasi muda. Mungkin 20-30 tahun yang lalu, kebetulan saya juga dari keluarga seniman, ibu saya juga lengger, mbah saya punya calung. Dari mbak-mbak tadi yang menari luar biasa cantiknya di sini, saya ingat mungkin sekitar 30 tahunan yang lalu atau hampir 40 tahunan yang lalu, pakaiannya dan dandanannya belum seperti ini. Nggih mboten, Bapak Ibu? Mungkin masih sederhana pakaiannya, tapi sekarang pakaiannya sudah lebih indah, lebih menarik. Dan juga tidak hanya yang sepuh-sepuh saja yang nari, tapi sekarang banyak sekali muda-mudi yang juga masih suka menari dan juga mengembangkan bakat di bidang Sinawung resmi
penyuluh di dalam kelas, yaitu penyuluh pendidikan yang mapelnya atau mata pelajarannya adalah pelajaran budi pekerti. Aslinya itu sebenarnya bukan mata pelajaran penghayat kepercayaan dan budi pekerti. Enggak, aslinya ya itu pelajaran budi pekerti, karena sebelum pelajaran agama dulu itu pelajaran budi pekerti. Di tahun 70 ke sana dulu itu ada guru-guru budi pekerti. Jadi budi pekerti itu adalah bukan hanya sekedar sopan santun, angga unggu, tata krama, tata susila, udan negara, boten. Ini hanya salah satu bagian dari budi pekerti. Lah budi pekerti itu apa? Ya termasuk diantaranya hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, alam yang kelihatan baik, yang tidak kelihatan, atau yang kasat mata dan tidak kasat mata. Terus juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi hubungan orang pur manusia sing teng Jawa tok, di Indonesia, di luar Indonesia, atau di hubungan internasional sing kutub barang. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Gusti dikasana kamu koso, Gusti agung kamu bentumati, sang guru sekat kamu rasih, kamu daun inggih. Yo.